Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Kongmania, salam untuk seluruh pejuang gacor Nusantara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan nikmat Allah, dengan karunia sehat walafiat ini, akhirnya Om Slem pada kesempatan kali ini ingin memberikan tanggapan di kolom komentar. Alhamdulillah, Saudara Aris Susanto di kolom komentar bercerita dan lalu bertanya kepada Om Slem terkait burung perkutut perkaturanggan. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Aris Susanto, langsung saja bahwasanya di sini Saudara Aris bercerita bahwasanya di rumahnya mempunyai 2 ekor perkutut. Yang satu perkaturangkan kalung usus, yang satunya lagi biasa. Lalu kemudian kedua burung ini dicampur dalam satu sangkar dan tiba-tiba jadi sri tumpuk, gitu ya. Yang mau ditanyakan di sini, yang mana dari keduanya itu yang jadi mempunyai katorangan sri tumpuk, apakah keduanya atau salah satunya? Itu yang pertama. Kalau burung dijadikan satu, apakah bisa mempunyai tuah? Nah, itu yang kedua. Baik, saudaraku seluruh pejuang gacor Nusantara, izin untuk menjawab dan menanggapi daripada pertanyaan Saudara Aris Susanto. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab atau setidaknya mengurangi kegamangan atau kerisauan yang beliau alami. Jadi mohon koreksi ataupun tambahan apabila saudara-saudara di yang lain bisa menambahkan atau mungkin di cross check dari jawaban yang nanti saya mengutarakan. Satu persatu saudaraku akan kita bahas. Oke. Untuk yang pertama, Om Slem ingin membahas yaitu untuk kalung usus sendiri. Kan ada 2, satu perkutut yang biasa dan yang satu perkutut katuranggan kalung usus. Untuk katuranggan kalung usus itu bagus sekali untuk dipelihara karena mitos dan tuahnya memang masyhur, yaitu tentang rezekian, supaya lancar, supaya nyambung terus. Untuk pribadi Indoronya, filosofinya atau tuahnya bisa untuk kewibawaan juga bisa, biar disenengin orang, ya. Intinya bagaimana orang itu suka dan senang sama orang yang mempunyai perkutut katurangan kalung usus. Mitosnya dulu itu akan mudah dalam mencari rezeki, sukses dalam usaha dan karir, mudah supel bergaul dan disenangi teman maupun lawan, seperti itulah mitos dan tuahnya secara singkatnya seperti itu. Untuk kemudian karena 2 burung dikumpulkan jadi satu dan tiba-tiba keduanya jadi sri tumpuk. Nah, ini yang jadi sedikit membingungkan. Jadi begini Saudara Aris, kalau menurut hemat Om Slem sebaiknya burung itu dipisah aja, jangan dijadiin satu.
Yang pertama, kita bisa lebih intens memperhatikannya. Maksudnya kalau dipisah-pisah kan satu-satu gitu kan kelihatan. Oh, ini kalung usus eh, jadi plus tambah satu paturangan Sri Tumpuk lagi. Kalau yang biasa, kok ternyata Sri Tumpuk, ya bagus. Jadi turun katurangan Sri Tumpuk. Kalau memang dua-duanya tadi Sri Tumpuk. Atau kalaupun tidak, nanti kan bisa kelihatan di situ kan kalau udah kita pisah dalam satu sangkar yang berbeda. Lagi pula Sri Tumpuk itu kan sebuah perilaku, termasuk dari perilaku. Katurangan yang berkaitan dengan perilaku karena dia sebuah aktivitas yang dilakukan gitu. Maksudnya begini loh. Kan kalau katurangan kalau khusus itu kan yang melekat dalam diri dia. Tapi kalau Sri Tumpuk itu kan kaitannya karena dibilang Sri Tumpuk dia buang kotorannya itu di tempat itu aja atau satu titik sehingga numpuk dan meninggi kan seperti itu. Jadi kan perilaku yang berbeda. Beda lagi kalau yang nggak Sri Tumpuk kan dia akan nggak satu titik itu kan maksudnya seperti itu loh. Ya maksudnya karena katurangan Sri Tumpuk itu termasuk dalam kategori katurangan yang bersifat perilaku, boleh jadi itu akan berubah. Perubahan ini tentu banyak. Mungkin kalau disatuin kelihatannya dua-duanya Sri Tumpuk, tapi nanti boleh jadi kalau udah dipisah dalam satu sangkar yang berbeda itu akan berubah juga. Dan tentunya kita bisa yakin kalau itu katurangan Sri Tumpuk itu tentunya lebih dari 1-2 tahun. Maksudnya apa? Perilakunya itu udah acek. Acek dalam artian konsisten, tidak berubah-ubah. Bahkan kalau dia diganti sangkar pun dia akan tetap begitu. Walaupun kadang dalam penggantian sangkar itu akan mempengaruhi si burung itu karena merasa tidak nyaman atau apa kurang butuh sosialisasi, butuh adaptasi seperti itu. Ya, untuk saran saya jangan dicampur, dipisahkan. Nanti kita teliti. Di situ nanti masih numpuk-numpuk keduanya enggak. Nanti pasti kelihatan itu. Yang mana Sri Tumpuk, mana yang enggak. Kalaupun salah satu tuh enggak ada yang enggak Sri Tumpuk ya sudah jangan kecewa. Ataupun dua-duanya itu ya harus tetap diteliti lagi. Karena itu katurangan yang bersifat perilaku bisa jadi nanti berubah. Tapi yang enggak apa-apa, itu semua itu butuh proses. Ya Kang. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kalau burung itu dijadikan satu tetap bisa mengeluarkan tuahnya? Ini agak gimana ya pertanyaannya? Lazimnya burung perkutut itu sendiri-sendiri. Kan seperti itu. Digabungkan ini kan karena dia sejodoh mungkin ya. Sehingga digabungkan itu biar birahinya tersalurkan seperti itu. Kan kadang-kadang nanti walaupun sejodoh itu nanti kan ada dipisah juga kalau saat lomba atau apa gitu. Atau dicampur tuh memang ingin kita ternak, kita mungkin budidaya, ya ternak lah, niatnya untuk ternak. Atau yang ketiga dicampur tuh karena memang nggak ada kandangnya. Ya jadi mohon maaf, bukannya apa underestimate, bukan ya Saudara Aris, ini bercanda aja. Tapi memang idealnya tuh dipisah. Kalaupun itu riset jodoh ya gimana ya? Ya disiapin kandang yang satunya aja, pokoknya seperti itu. Kalau bicara tuah, Saudara Aris, ini prosesnya panjang. Dalam artian panjang tuh begini. Tuah itu tidak dengan serta-merta atau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu enggak seperti itu langsung datang kita merasakan, enggak seperti itu. Tuah itu kan mempunyai proses gini loh.
Misalkan ini saya Om Slem ya, ambil contoh, punya burung si Bagong. Gong, 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 gong. Nah, ini sebagai contoh aja, kan si Bagong nih. Gong, 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 gong. Nah, Bagong itu kan udah tahu sama saya, mudahnya. Ini Ndoro saya nih, makanya dipanggil paham, ngerti. Gong, gong, gong. Nah, ini kan salah satu proses yang harus dilalui semua orang pecinta katurangan yang menginginkan tuah. Maksudnya apa? Membangun chemistry antara kita, Ndoronya, sama si burung itu. Tuh. Seiring jalan, apabila saling kita mengenal, saling mengerti, itu kan nanti akan terbangun komunikasi yang hanya kita tahu, yang hanya diketahui ya kita sama si burung itu, misalnya Om Slem sama si Bagong itu. Seperti itu. Seperti halnya itu dipanggil-panggil gini kok. Gong, 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 gong. Nah, seperti itu. Bagong, gong, gong. Nah, itu dia kan tahu maksudnya dipanggil. Oh, saya dipanggil. Nah, ya seperti itu. Itu tahapan. Nanti setelah sekian lama yang nggak bisa ditentukan waktunya, karena tergantung kita dan burung itu, sampai betul-betul intim hubungan. Dalam artian intim itu lebih daripada ini sekedar tahu kenal gitu, enggak. Tapi si Bagong itu misalkan bisa mengasih info-info atau peling atau informasi kepada Om Slem tentang sesuatu hal. Nah, seperti itu. Itu tahapan selanjutnya. Jadi enggak serta-merta itu apa namanya, setahun 2 tahun kita dapat tuahnya, terus cara ngetahunya bagaimana tuahnya itu. Kadang begini, tuah itu enggak harus kita tahu, oh itu yoninya itu gede, ada ketam penaminya, enggak gitu juga. Kadang kita enggak ngeh-ngeh juga. Maksudnya tuah itu kan hanya bersifat rasa, semacam sugesti gitu kan. Jadi kalau ditanyain tolak ukurnya apa ya sulit. Ya itu yang tahu ya pelakunya sendiri gitu. Kita kan kayak Om Slem kan cuman memberikan masukan gitu loh, gambaran, sehingga apa yang jadi unek-unek atau jadi rasa penasaran dari saudara Aris itu sedikit terjawab gitu aja. Nah, tentu saja untuk tuah itu tetap apa namanya ya, tidak menjadikan yang utama kalau boleh jadi saran Om Slem itu. Maksudnya bagaimana? Apapun bagusnya katurangan nyoninya dan apapun itulah. Tapi apabila kita dalam berkarir, dalam berusaha, bekerja tidak maksimal, tidak total, tidak sebaik mungkin, ya tetap hasilnya jadi kurang sesuai dari harapan-harapan kita, sehingga tahapan-tahapan kesuksesan yang kita impikan pun akan makin melambat, makin lama kita capai. Sehingga apa? Jangan kita selalu terjebak dalam mitologi dan tuah. Betul pun itu ada dan nyata, tapi itu menjadikan kita sugesti bagaimana kita dalam berkehidupan ini, kita mencoba berkomunikasi, bertindak, berperilaku dalam keluarga, sosial, kantor, toko, perusahaan itu memang kita usahakan yang terbaik. Sehingga dari output kita yang maksimal, yang baik, yang terbaik itu, apapun yang kita terima nanti pasti juga akan terbaik. Setidaknya jerih payah itu setimpal dengan hasil lah. Ataupun hasil itu tidak ingkar dengan jerih payah yang kita usahakan. Ya. Jadi sekali lagi yang belum simpulkan, sebaiknya yang pertama burung itu
dipisah, dibelikan kandang masing-masing. Nah, setelah itu diperhatiin betul apakah yang numpuk-numpuk itu, yang sering tumpuknya itu yang mana. Dalam jangka sebulan 2 bulan itu diperhatiin kalau sudah ini, walaupun itu judul ya, cewek cowok nggak apa-apa, dicoba dulu, dites, dipisahkan ya, biar ketahuan yang mana yang sering tumpuk, mana yang enggak. Nah, untuk tua, sekali lagi ambil pelajarannya, terapkan dalam sikap mental dan kepribadian kita. Lambat laun, cepat atau lambat, disadari ataupun kita sadari, buah budi pekerti dan kebaikan kita, berpikir, berucap, bertindak dengan baik, itulah menjadi modal dasar kita meraih kesuksesan. Dari karir yang kita tapaki, kita usahakan, dari usaha yang kita rintis, insya Allah di masa depan akan menjadikan sebuah kesuksesan. Walaupun kesuksesan itu tidak besar, tapi cukup buat kita dan keluarga, menjadikan kesuksesan kecil ini sebuah sumber kebahagiaan dan kecukupan dan kesejahteraan buat kita. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadi rasa penasaran dan pertanyaan daripada Aris. Mohon koreksi apabila masih ada kekurangan atau yang perlu ditambahin dari saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, jangan lupa jariah subscribe-nya, karena subscribe itu gratis, dan mensupport Om Sam untuk memberikan kontribusi di channel yang kita saing ini di Republik Aturangan, sehingga bisa makin lama bisa makin besar, sehingga kita bisa jadikan channel ini tempat untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan, kita komunikasi dalam satu hobi. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.